Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Apriana, NIM 2286206139. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berisi 10 proyek yang akan saya jelaskan dari proyek 1. Baik, artikel 1 membahas tentang 1. Konsep agama, 2. Ruang lingkup dan pembidangan agama, 3. Pembidangan, 4. Pembidangan dalam agama Islam, 5. Islam sebagai agama, 6. Program syarat Islam, 7. Konsep hidup menurut ajaran Islam, 8. Islam sebagai agama terakhir. Sekaligus dengan penjelasan tentang konsep dan ruang lingkupnya, agama ternyata mengandung banyak komponen dalam kehidupan manusia. Artikel 2. Artikel ini membahas tentang 1. Kedudukan dan tugas manusia, 2. Potensi manusia, 3. Manusia sebagai makhluk sosial. 1. Artikel ini membahas tentang hakikat potensi pedagodik. Yang menarik dari artikel ini adalah metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan data kualitatif berupa kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Selanjutnya, artikel kedua. Artikel ini membahas tentang 1. Kedudukan dan tugas manusia, 2. Potensi manusia, 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam artikel ini menjelaskan tentang hakikat manusia menurut Islam dan beberapa kata yang sering diidentikan dengan kata manusia. Projek 3, artikel 1. Artikel ini membahas tentang pandangan umum Al-Quran. Salah satu karunia yang Allah limpahkan kepada manusia adalah memberikan fitrah lurus yang membimbing menuju kebaikan, juga mengutus seorang Rasul kepada manusia dari waktu ke waktu. Selanjutnya, artikel kedua. Artikel ini membahas tentang menghafal Al-Quran di usia dini. Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kedua orang tua. Projek 4, artikel 1. Artikel ini membahas tentang urgensi ijma dan qiyas. Hukum Islam memiliki beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dan pegangan bagi seluruh umat Islam. Selanjutnya, artikel kedua. Artikel ini membahas tentang qiyas sebelum ulama mazhab. Qiyas sebelum masa Al-Syafi'i yaitu formulasi qiyas yang belum baku. Ia masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu atau reasoning. Qiyas ini tidak terpaku pada syarat-syarat letak yang membahasnya dari berpikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. Selanjutnya, Projek 5, artikel 1. Artikel ini membahas tentang 1. Pendahuluan, 2. Review literatur yang berisi Hamidah 2019, Siti Aisyah 2020, Ishak Suryo Nugroho 2016, 3. Pembahasan yang berisi iman kepada Rasulullah, implementasi pemahaman masyarakat Desa Kalikesur terkait iman kepada Rasul dalam pembentukan akhlak, implementasi keimanan kepada Rasul di Desa Kalikesur dalam surat Al-An'am ayat 48, dan yang terakhir solusi atau saran terhadap orang yang melanggar dari ajaran Rasul, yang keempat analisis penulis, dan yang terakhir kesimpulan. Artikel 2. Artikel ini membahas tentang pendahuluan, pembahasan 1. Konsep iman dalam Al-Quran, 2. Konsep akal dalam Al-Quran, 3. Konsep wahyu dalam Al-Quran beserta penutup. Yang menarik dari artikel ini adalah konsep akal dalam Al-Quran. Awal sebagai daya refleksi manusia, menurut Muhammad Yusuf Karwahi, dalam bentuk selain tata kerja semisal adalah nakilu, takkilun, dan takkilun tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun, kata menunjukkan pada awal baik sebagai konsep abstrak maupun konkret. Artikel 3. Artikel ini membahas tentang keimanan, keislaman, dan kekufuran.
Artikel ini adalah iman. Iman berarti kepercayaan atau keyakinan. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti tasdik, membenarkan. Sedangkan menurut syar'a iman yaitu meyakini dalam hati. Project 6, artikel 1. Artikel ini membahas tentang konsep pendidikan akhlak dan ilmu bermanfaat. 1. Akhlak murid terhadap guru. 2. Akhlak murid terhadap sesama. 3. Akhlak guru terhadap murid. Artikel yang kedua, artikel ini membahas tentang 1. Etika, moral, dan akhlak masyarakat. 2. Kemajuan teknologi dan dampaknya dalam pergeseran nilai-nilai etika. Yang artikel 3, artikel ini membahas tentang 1. Konsep etika, 2. Konsep moral, 3. Konsep akhlak. Project 7, artikel 1. Artikel ini membahas tentang metode pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang kategorikan menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Artikel kedua, artikel ini membahas tentang Islam dan demokrasi, politik, identitas. Yang menarik dari artikel ini adalah Islam dan demokrasi dunia modern. Pengertian demokrasi itu lebih ditekankan pada makna kekuasaan tertinggi pada urusan politik yang berada di tangan rakyat. Artikel 3, artikel ini membahas tentang demokrasi barat, demokrasi Islam. Yang menarik dari artikel ini adalah demokrasi barat. Asal-usul demokrasi sebagai suatu sistem politik yang dapat ditelusuri sampai pada sekitar abad 8. Buku ini terdiri 15 bab secara berurutan. Buku ini membahas tentang 1. Agama dan pedoman hidup, 2. Hakikat manusia dalam Al-Quran, 3. Sumber ajaran di Islam, 4. Konsep ketuhanan dalam Islam, 5. Keimanan dan ketakwaan, 6. Hukum dan HAM dalam Islam, 7. Etika, moral, dan akhlak, 8. Islam anti korupsi, 9. Pernikahan dalam Islam, 10. Warisan dalam Islam, 11. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam, 12. Kerukunan antar umat beragama, 13. Ekonomi Islam, 14. Politik Islam, 15. Pendidikan Islam. Selanjutnya tujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah PAI. Dalam buku ini pembahasannya cukup baik, sudah merujuk pada tujuan dari penulisan buku ini, yaitu membahas tentang agama dan pedoman hidup. Project 9, buku ini terdiri dari 10 bab. Secara berurutan buku ini membahas tentang 1. Konsep ketuhanan dalam Islam, 2. Manusia dan agama, 3. Kerangka dasar agama dalam Islam, 4. Hukum Islam, hak asasi manusia dan masalah-masalah kontemporer, 5. Etika, moral, dan akhlak, 6. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 7. Pluralitas multikultural dan kerukunan Islam beragama, 8. Sistem ekonomi Islam dan masyarakat madani, 9. Kebudayaan Islam, 10. Sistem politik Islam. Selanjutnya tujuan dari buku ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa yang diharapkan telah menjadi ilmuwan dan profesional yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Project 9, artikel ini terdiri dari membahas tentang 1. Konsep kebudayaan Islam, 2. Perkembangan kebudayaan Islam, 3. Kebudayaan Islam masa khulafaur rasyidin, 4. Alkultural hak kebudayaan Islam di Indonesia, 5. Nilai-nilai kebudayaan Islam. Yang menarik dari artikel ini adalah perkembangan kebudayaan Islam sejak abad pertama dan perkembangan Islam abad ke-7 Masehi telah lahir ilmuwan Muslim yang melahirkan sistem berpendapatan atau metode Islam dan masyarakat madani beristihad dalam disiplin ilmu tertentu yang dikenal dengan istilah mazhab.